Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah struktur dan langkah-langkah membuat teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3. Pertama, identifikasi. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Kedua, deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang dirasa. Yang ketiga adalah simpulan. Simpulan berisi ringkasan umum atau kesan umum terhadap hal yang dideskripsikan. Berikut ini adalah contoh teks deskripsi yang berjudul bangunan rumah. Pada bagian identifikasi berbunyi, rumah yang saya kunjungi punya 2 dapur, yaitu dapur bersih dan dapur kotor. Dapur bersih berada di area yang terlihat, fungsinya untuk memasak makanan dan menyimpan peralatan makanan. Nah, pada bagian identifikasi di sini dijelaskan bahwa ada bangunan rumah yang memiliki 2 dapur, yaitu dapur bersih dan dapur kotor. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini biasanya terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Dapur bersih terletak di dekat ruang keluarga, terlihat dari pintu masuk. Sendok, panci, penggorengan, dan loyang panggangan tertata menggantung di dinding dapur. Di bagian bawahnya terdapat kompor listrik dan oven. Di bagian belakang rumah terdapat dapur kotor. Dapur ini terletak di area luar rumah menjadi satu rangkaian dengan oven batu dan tempat duduk dari potongan batang pohon yang dikeringkan. Dapur kotor berisi kayu bakar dan loyang panggangan untuk barbeque, membuat ubi bakar hingga memanggang pizza. Jadi, dalam deskripsi bagian di sini sudah dijelaskan tentang rincian dari dapur tersebut. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ini merupakan ringkasan dari apa yang telah dideskripsikan. Simpulan biasanya ada pada paragraf terakhir. Nah, di sini berbunyi seperti ini. Dapur-dapur di rumah tersebut ramai dengan suara aktivitas menyiapkan makanan. Aroma panggangan dari balik pintu dapur kotor menyeruak ke bagian depan rumah. Panas dari proses memasak di dapur terasa bagi orang di dalam rumah, tetapi terbawa keluar rumah lewat pintu. Kita sudah belajar tentang struktur teks deskripsi. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran langkah-langkah membuat teks deskripsi. Langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi ada 5. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Langkah-langkah kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita menentukan tema. Kita cari tahu dulu tema apa yang akan kita ambil. Misalnya sekarang kita mau ambil tema tentang rumah baru. Selanjutnya, kita menentukan tujuan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan rumah itu sejelas-jelasnya. Selanjutnya, mengumpulkan informasi atau bahan. Informasi atau bahan ini bisa kita dapatkan melalui observasi atau wawancara. Nah, tadi kan unsurnya itu kan ada 3. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dengan simpulan. Nah, ini kita uraikan satu-satu. Di identifikasi, di sini kita mau memberikan gambaran rumah secara umum. Kemudian di deskripsi bagian di sini tentang teras rumah, deskripsi bagian yang kedua tentang bagian dalam rumah, kemudian simpulannya adalah keluargaku hidup bahagia.
Kemudian kita membuat kerangka tulisan nih. Nah, diidentifikasi, kita buat kerangkanya. Kerangkanya kami pindah ke rumah baru. Rumah berada di depan taman. Luas rumah 36 kali 60 meter persegi. Kemudian, di deskripsi bagian yang pertama, kerangkanya memiliki taman kecil di teras rumah. Ada tanaman, bunga, dan buah. Kemudian di deskripsi bagian yang kedua, di situ menggambarkan ruang tamu. Kemudian dalam simpulan, kerangkanya adalah senang memiliki rumah baru. Setelah kita membuat kerangka karangan, nah sekarang waktunya kita mengembangkan kerangka karangan tersebut dalam sebuah tulisan. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mengembangkan kerangka karangannya ya. Kita simak bersama-sama ya. Setelah kita membuat kerangka karangan itu dapat kita kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Nah, kerangka karangan tadi ini sudah saya buat menjadi teks deskripsi dengan judul Rumah Mungilku yang Baru. Sudah seminggu kami pindah ke rumah baru. Rumahku adalah rumah mungil yang berada persis di depan taman. Rumah itu hanya mempunyai luas 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Tidak luas dan tidak juga kecil buatku. Kami memiliki taman kecil di teras depan yang dipenuhi dengan tanaman di pot warna-warni. Setiap tanaman tumbuh subur. Ada tanaman bunga dan buah. Bahkan tanaman cabai sudah berbuah banyak. Bagian dalam rumahku pun tidak terlalu luas. Rumahku terdiri atas 1 ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, ruang makan, dan 1 kamar mandi. Di ruang tamu hanya berisi karpet sebagai alas duduk dan rak buku yang terpasang di dinding. Agar suasananya harum, ada pewangi semprot otomatis yang terpasang di dinding. Lantai keramik putih membuat rumah mungil ini tampak luas. Itulah rumah mungilku yang baru. Meski rumah ini baru, tetapi kenangan yang ada di rumah ini masih tetap sama. Disinilah tempatku dan keluarga akan tetap hidup bahagia bersama. Nah, itu tadi pembahasan tentang struktur dan langkah-langkah teks deskripsi. Semoga penjelasan tadi cukup mudah untuk dipahami ya. Sekarang saatnya kalian mencoba membuat teks deskripsi dengan langkah-langkah yang sudah dijabarkan dalam video ini. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.